acara pidana, terdakwa itu punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tapi kembali lagi kepada majelis hakim. Artinya kalau di pengadilan yang melakukan penahanan adalah hakim. Jadi kembali lagi kepada hakimnya, apakah hakimnya memberikan penangguhan penahanan. Jadi kalau tidak dikabulkan ya artinya bisa dilanjutkan penahanannya. Artinya ketika menolak penangguhan penahanan kan disebabkan 3 faktor. Artinya 1, takut melarikan diri. Yang paling utama adalah takut melarikan diri. Menghilangkan barang bukti, artinya kalau barang bukti sudah ada di pengadilan. Mengulangi perbuatan juga bisa demikian juga. Jadi itulah yang mungkin dikhawatirkan adalah kaitan dengan melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Biasanya itu. Salah satu yang mungkin menjadi alasan ditolaknya penangguhan penahanan mungkin dengan ketidakkooperatifan. Nah, salah satunya mungkin demikian, itu yang menjadi juga pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Gak ada masalah, saya menangani perkaranya pelapor Marissa Icha, saya pegang bukti Claudia, beberapa kasus bisa jalan kok. Bisa artinya setelah kasus ini selesai ditambahkan lagi kasus berikutnya. Kan laporannya berbeda, korbannya berbeda, lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, artinya beda-beda perkaranya. Artinya begini, kalau masih dalam proses pengadilan artinya harus diselesaikan dulu proses pengadilannya, tapi bisa berjalan paralel ketika misalnya kasus masih penyidikan. Artinya ketika misalnya ada perkara lain yang butuh keterangan terdakwa atau tersangka yang ada di tahanan, bisa aja dilakukan pemeriksaan. Nah, Pasti penyidiknya datang ke lapas, meminta izin kepada pengadilan atau orang yang melakukan penahanan. Oke. Baik apakah jaksanya atau hakimnya. Sama juga dengan kasusnya Medina Zain, ketika di Surabaya sudah P21, ketika mau tahap 2-nya menunggu selesai dulu di Jakarta. Ketika selesai di Jakarta, baru di tahap 2-kannya setelah putusan inkrah. Putusannya selesai, baru dipindahkan ke Surabaya untuk melanjutkan perkara yang baru. Bisa komentari mengenai hal itu, yang jelas itu di luar kapasitas saya sebagai praktisi hukum. Kebetulan saya juga dosen, saya nggak bisa komentari mengenai politik seperti itu. Yang jelas kaitannya penangguhan penahanan itu adalah domain dari bisa jaksa, bisa penyidik, bisa hakim. Artinya orang ditahan itu karena 2 alasan. Pertama alasan subjektif, kedua alasan subobjektif. Kalau alasan objektif adalah karena di atas 5 tahun atau pasal-pasal yang diatur menurut KUHP bisa dilakukan penahanan. Yang kedua subjektifnya adalah ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan. Hakim mungkin penilaiannya seperti demikian. Karena alasan-alasan demikian sehingga untuk mengurangi permasalahan berikutnya karena mempunyai hak, akhirnya memilih untuk melakukan penahanan.